Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu materi matematika, yaitu baris dan deret aritmatika. Enjoy this video guys. Di sini saya akan menjelaskan pengertian barisan bilangan dan barisan aritmetika. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Barisan aritmetika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya sama. Contohnya di sini ada angka 3, 5, 7, 9. Bilangan yang menyusun suatu barisan ini disebut sebagai suku-suku barisan, disimbolkan dengan huruf U. Coba sekarang kita selisihkan. 5 dengan 3 itu selisihnya 2, 7 dengan 5 selisihnya juga 2, sampai dengan seterusnya. Jadi suatu suku kita kurangi dengan suku sebelumnya itu hasilnya akan selalu sama. Nah, itulah yang disebut dengan barisan aritmetika. Jadi bisa kita tuliskan U2 dikurangi U1, maka hasilnya akan sama dengan U3 dikurangi U2. U4 dikurangi U3, nilainya akan sama sampai dengan seterusnya, hingga suku ke N dikurangi suku sebelumnya itu hasilnya sama, dan itu disebut dengan beda. Beda barisan disimbolkan dengan huruf B. Nah, tadi kan udah dijelasin nih pengertiannya. Sekarang kita cari tahu cara mencari suku ke N. Suku pertama atau U itu biasa disebut A. Pada pengertian barisan aritmetika sebelumnya, sudah disebutkan bahwa barisan aritmetika itu mempunyai sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, jadi kalau suku kedua dikurangi suku pertama itu nilainya adalah B, dari sini kita peroleh U2 itu sama aja A ditambah B. Dan juga U3 dikurangi U2 itu sama dengan B, maka diperoleh juga U3 sama dengan U2 ditambah B. Di bagian atas kita sudah memperoleh U2 itu sama dengan A2 ditambah B. Nah, di sini kita akan dapat U3 yaitu U2 ditambah B. U2-nya itu jadi bisa kita ganti dengan A ditambah B. Jadi hasilnya A ditambah 2B. Sekarang U4 ditambah U3 itu hasilnya sama B juga. Jadi U4 itu U3 ditambah B. Nah, sekarang U3-nya kita ganti dengan A ditambah 2B. Lalu ditambah B lagi jadi A ditambah 3B. Nah, sekarang U5 dikurangi U4. Hasilnya sama B juga. Jadi U5 itu U4 ditambah B. U4-nya kita ganti dengan A ditambah 3B. Ditambah B lagi jadi A ditambah 4B. Dan seterusnya, polanya akan sama seperti itu. Maksud kakak bilang gitu apa sih? Nah, dari sini kita bisa mencari nilai UN. UN dikurangi UN-1 itu B. Jadi UN itu koefisiennya B itu selalu nilai N-1 dikurangi 1. Jadi UN itu A ditambah buka kurung N dikurangi 1 B. Kalian udah nyimak pembahasan cara menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Di sini aku bakal ngejelasin satu contoh soal ke kalian nih guys. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat contoh soal yang sudah tertera di layar. Yaitu soalnya adalah rumus suku ke N pada barisan 1, 4, 7, 10 adalah. Gimana jawabnya? Di sini juga ada pilihan jawabannya, yang A ada 2n-1, yang B ada 3n-1, yang C 3n-2, yang D 5n-4, dan yang E 6n-5. Untuk mencari rumus UN yang kita perlukan itu ada dua nih guys. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu suku pertamanya atau A-nya, dan yang kedua kita harus menentukan beda barisannya. Nah, untuk di soal ini, suku pertamanya itu adalah 1 dan bedanya itu adalah 3. Kenapa bedanya 3 nih guys? Soalnya kita mencarinya dengan cara suku keduanya dikurangi dengan suku pertama. Sini kan suku keduanya itu 4, suku pertamanya itu 1. Jadi kita kurangkan keduanya, jadi hasilnya itu adalah 3. Setelah kita menentukan suku pertama dan beda barisannya, kita bisa substitusikan suku pertama dan beda barisannya ke dalam rumus barisan aritmetika, yang dimana rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B. Nah, kita masukkan A-nya itu kan tadi 1, kita ganti
A-nya dengan 1. Untuk N-1-nya itu tetap, dan B-nya kita ganti dengan 3. Setelah itu, kita turunkan kembali satunya ke bawah, N-1-nya dikalikan dengan 3. Dan hasilnya itu adalah 1 ditambah 3N-3. Setelah itu, kita turunkan lagi 3N-nya ke bawah, dan satunya ditambahkan dengan min 3-nya. Hasilnya jadi 3N-2, dan jawaban dari contoh soal ini adalah opsi C, yaitu 3N-2. Emosi aku lama-lama. Ganti. Lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu suatu barisan aritmetika memiliki U1 sama dengan negatif 25 dan U5 sama dengan negatif 5. Suku ke-13 dari barisan aritmetika tersebut adalah, dari soal tersebut diketahui A sama dengan negatif 25 dan U5 sama dengan negatif 5. Yang ditanyakan adalah U13. Seperti biasa, ketika kita ingin menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya terlebih dahulu. Untuk nilai A, karena sudah diketahui yaitu negatif 25, maka kita sekarang tinggal mencari nilai B-nya. Untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B, di mana UN di sini kita menggunakan U5, karena yang diketahui pada soal adalah U5. Jadi, U5 sama dengan negatif 25 ditambah 4B. U5 di sini kita ganti dengan nilai U5 yang sudah diketahui, yaitu negatif 5. Negatif 5 sama dengan negatif 25 tambah 4B. Kita pindah ruaskan negatif 25 menjadi negatif 5 ditambah 25 sama dengan 4B. Negatif 5 ditambah 25 sama dengan 20. 20 sama dengan 4B, maka B-nya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka nilai B adalah 5. Sekarang kita udah dapat nilai A dan nilai B-nya. Maka kita tinggal substitusikan nilai A dan nilai B tersebut untuk mencari U13. Jadi U13 sama dengan A tambah 12B. Kenapa 12B? Karena N kurangi 1B, di mana N sama dengan 13 kurangi 1, maka 12 dikali B, jadi 12B. Kemudian kita substitusikan nilai A dan nilai B yang kita udah dapat tadi ke persamaan ini. Jadi negatif 25 ditambah 12 kali 5. Negatif 25 ditambah 12 kali 5 itu sama dengan 60. Jadi negatif 25 tambah 60 sama dengan 35. Maka jawabannya adalah C, 35. Nah, sekarang kita masuk ke deret bilangan dan deret aritmatika. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai UN sama dengan SN. S diambil dari kata sum, yang artinya jumlah. Jadi, SN adalah jumlah N suku pertama pada suatu barisan bilangan. Sini contoh lainnya ada S6. Apa itu S6? S6 adalah jumlah suku pertama sampai dengan suku ke-6. Jadi, S6 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 dan ditambah U6. Nah, yang kedua ada S100. Nah, ini sama aja, jumlah suku pertama sampai dengan suku ke-100. Rumus deret aritmatika yaitu ada dua. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Sekarang kita cobain untuk ngerjain soal yang terakhir. Di sini diketahui suatu barisan aritmatika UN menyatakan suku ke N. Jika U7 sama dengan 16 dan U3 plus U9 sama dengan 24, maka jumlah 21 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah. Sekarang kita coba ngebahas soal yang tadi. Nah, pertama-tama kita cari persamaan 1 dan 2-nya dulu. Di sini persamaan satunya UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 tutup kurung B. Terus bawahnya U7 sama dengan A plus 6B. Itu 6B-nya dapat dari mana? Nah, 6B-nya itu dapat dari 7 dikurangin 1 karena U7 sama dengan 16. Jadi 7-nya itu dikurangin 1. Jadi hasilnya 6B. A plus 6B sama dengan 16. Jadi samaan dari suku ke N yang pertama udah ditemuin. Sekarang kita cari persamaan yang kedua. Di persamaan yang kedua itu ada U3 plus U9 sama dengan 24. Terus A plus 2B plus A plus 8B sama dengan 24. Kenapa di situ 2B sama 8B? Ya, sama kayak yang di atas, N min 1. Jadi 3 dikurangin 1 sama dengan 2B. 9 dikurangin 1 sama dengan 8B. Jadi kalau ditambah jadi 2A plus 10B. Kenapa jadi 2A plus 10B juga, Kak? Gitu. Jadi
kan di sini ada A plus 2B plus A plus 8B. Jadi kita tambahin yang belakangnya sama. Jadi A tambah A, 2B tambah 8B. Jadi kalau A ditambah A, itu tuh A-nya itu doang tuh 1 nilainya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2A, 2B ditambah 8B sama dengan 10B. Hasilnya 24. Terus kita bagi 2 semuanya. Jadi 2A dibagi 2 sama dengan 1. Jadi ditulisnya A aja. Jadi A itu menandai kalau itu tuh hasilnya 1. Kalau 10B dibagi 2 sama dengan 5B. Terus 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi persamaan yang kedua kita udah nemuin hasilnya. A plus 5B sama dengan 12. Sekarang kita lanjut cari eliminasi. Dengan cara persamaan 1 dan 2-nya kita kurangin. Jadi kan persamaan satunya A plus 6B sama dengan 16. Persamaan keduanya A plus 5B sama dengan 12. Jadi kita kurangin. A plus 6B sama dengan 16 dikurangin A plus 5B sama dengan 12 kita kurangin. A dikurangin A sama dengan 0. Terus 6B dikurangin 5B sama dengan 1B. Nah satunya kita nggak usah tulis, kita tulis lambangnya aja B. Sama dengan 16 dikurangin 12. Itu hasilnya 4. Jadi eliminasi yang pertama, eliminasi untuk mencari nilai B udah ketemu, yaitu 4. Setelah kita cari eliminasi, sekarang kita cari substitusinya, yaitu A plus 5B sama dengan 12. Nah, kita bisa pilih salah satu dari persamaan 1 dan 2, tapi kita pilih angka yang paling kecil atau hasil yang paling kecil, yaitu hasil persamaan yang kedua. Jadi kita pakai hasil persamaan yang kedua, yaitu A plus 5B sama dengan 12. A plus 5, karena B-nya udah ketemu tadi 4, jadi kita masukin. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 12. A plus 20. 5 dikali 4 sama dengan 20 kan. Nah, jadi A plus 20 sama dengan 12. Nah, terus di sini 20-nya tuh pindah ruas jadi ke sebelah kanan. Jadi angkanya itu bukan plus 20 lagi, jadi min 20. Jadi A sama dengan 12 dikurangin 20 sama dengan A min 8. Jadi hasilnya min 8. Segitu aja video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. See you guys, bye.